Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat seiman, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam acara podcast kali ini akan disapa hangat oleh saya dan Ustazah Nita. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, gimana puasanya? Masih aman? Atau jangan-jangan mata udah mulai lapar nih lihat postingan makanan di jam 2 siang? Alhamdulillah masih aman Ustazah. Ustazah Tias gimana juga? Alhamdulillah masih aman. Bolong gak ada? Alhamdulillah belum ada sih Ustazah. Ya walaupun bolong kan sebagai perempuan kita kan tercipta istimewa. Jadi tetap itu dianggap sebagai hutang. Jadi hutang harus tetap dibayar. Ya tapi jujur ya, memang di era modern ini yang paling susah ditahan itu adalah godaan buat scrolling sosial media ya. Nah, kita tuh sibuk ngecek hidup orang lain sampai lupa ngecek kondisi hati sendiri. Itulah kenapa hari ini kita akan bahas tentang relevansi Ramadan dengan kehidupan modern, puasa sosial media untuk menjaga kesucian hati. Nah, apa sih Ustazah maksudnya dari puasa bermedia sosial? Apakah kita dilarang nih untuk bermain sosial media selama bulan puasa? Oke, jadi begini Ustazah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka itu ditutup. Bulan ini mengajarkan kita bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang pembersihan hati dan jiwa. Iya betul sekali Ustazah, tetapi kan kita sekarang ini sudah berkeseharian ya dengan media sosial. Nah, bagaimana ya itu Ustazah? Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk diri kita merenungi diri. Nah, memperbaiki akhlak serta mendekatkan diri kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan, seringkali kita hanya fokus pada satu aspek fisik, yaitu puasa hanya menahan diri untuk makan dan minum. Sedangkan esensi sejati puasa itu bukan hanya itu, tapi menjaga hati, menjaga jiwa dari segala hal-hal negatif. Puasa yang sejati adalah puasa yang mensucikan diri dan menjernihkan pikiran. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang buruk. Hadis ini mengingatkan kita bahwa Ramadan adalah saatnya kita melatih diri untuk mengendalikan emosi, menjaga lisan dari kata-kata yang kasar, serta menjauhkan diri dari kebiasaan buruk seperti menggunjing, berdusta, dan yang paling parah nih kalau kita tanpa sengaja menyakiti hati orang lain. Astagfirullahaladzim. Nah, selain menjaga lisan, Ramadan juga mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari perasaan-perasaan negatif. Kenapa sih media sosial itu harus dipuasain juga? Karena esensi puasa adalah tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa. Sementara itu algoritma media sosial kadang memaksa kita ngerasain penyakit hati yang halus banget. Jadi kita kayak terbawa arus dari sosial media itu. Yang pertama, hasad, iri dengki, tanpa sengaja nih kita lihat orang puji-puji keberhasilannya, terus kita merasa kurang senang gitu. Itu kita kadang tidak sadar dengan hal itu. Kemudian yang kedua, gibah digital. Ini yang sudah sering banget kita kayaknya tanpa sengaja kita alami juga, baca komentar yang nyinyir atau akun-akun gosip kan sekarang banyak tuh yang segala macam gosip, bukan hanya selebriti malah. Bahkan orang-orang seperti kita pun juga kadang tanpa sengaja tuh ke-candid sama akun-akun gosip. Nah, kemudian ada ria, haus akan validasi dan likes. Nah, ini nih yang bikin kita tanpa sengaja pengen banget ibaratnya dipuji-puji gitu. Nah, kemudian padahal Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an tentang menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati kita dalam surah
Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Bayangkan setiap detik kita scrolling, setiap slide kita lihat, itu ada pertanggungjawabannya. Apakah konten itu bikin hati kita makin bersih atau justru malah sebaliknya makin kotor, makin negatif, kita ikut terbawa arus di dalamnya. Iya benar sekali Ustazah, bahkan kadang kita tuh sudah berusaha nih untuk memfilter konten-konten yang positif aja. Tapi kan kadang konten-konten yang negatif itu mengundang hati kita juga ikut bernegatif. Setuju, karena biar bagaimanapun sosial media itu jangkauannya luas. Tidak hanya konten Indonesia, walaupun kita di Indonesia, tapi konten dari luar negara pun pasti akan muncul di beranda kita, yang mana konten dari luar itu biarpun dianggapnya biasa, tapi mungkin bagi kita itu hal yang kurang baik. Itulah kenapa pada saat bulan puasa seperti ini, jika kita lebih banyak memperbanyak ibadah kita, misalnya bertadarus, dan bisa menahan diri dari godaan sosial media, maka insya Allah pahala kita pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi kita berhasil untuk menahan diri kita dari hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Tapi bukan berarti tidak menggunakan sosial media sama sekali. Karena bagaimanapun kita sudah hidup di era modern, kita sudah kesehariannya sudah dengan sosial media. Jadi banyak hal dari sosial media itu bukan hanya tentang negatifnya saja, ada juga yang pastinya positifnya. Jadi kita gunakan sosial media yang bisa kita jadikan sebagai penambah ilmu. Dan disinilah hati dan pikiran kita harus konsisten juga untuk memfilter konten-konten yang seharusnya layak untuk kita tonton di bulan yang suci ini. Setuju banget nih Ustazah. Karena kan kalau bukan diri kita sendiri yang bisa menjaga dari hawa dan nafsu tersebut, ya siapa lagi kan ya? Pastinya kita sendiri. Iya. Terus gimana nih Ustazah caranya biar kita memakai media sosial ini bukan cuma sekedar wacana nih puasa media sosialnya? Oke, tips dan trik ya. Yang pertama nih, simple aja. Istilahnya kita digital detox lah. Jadi kita membuang konten-konten yang menurut kita tuh beracun. Ya, bagaimana juga dengan diri kita kan, kalau yang tidak baik kita juga detox ya. Nah, yang pertama, turn off notification. Matikan notifikasi aplikasi yang tidak mendesak. Jadi yang tidak berguna tuh kita matikan dulu sementara. Supaya apa? Supaya HP itu kita yang kendalikan. Bukan justru HP yang mengendalikan kita. Jadi kita berusaha yang pertama untuk hal itu. Kemudian yang kedua, unfollow atau mute akun-akun yang membuat kita merasa insecure atau membuat kita merasa stuck di situ-situ aja untuk scrolling terus gitu. Jadi Ramadan ini bukan hanya sekedar menjaga kesehatan, tapi juga menjaga kesehatan mental kita dan juga iman kita supaya kita tetap fokus pada beribadah. Kemudian yang ketiga, substitusi waktu. Biasanya kan kita bisa scrolling itu sampai 3, 4 atau seharian sampai ketiduran, ya enggak? Bener banget. Jadi coba kita nih alokasikan waktu 1 jam minimal dari waktu kita untuk perbanyak membaca Al-Quran atau sekedar mendengarkan kajian. Kan banyak di YouTube tuh ada juga kalau kita mau menggunakan sosial media. Efek-efeknya itu sudah pasti bakal menjadi lebih tenang. Pasti akan beda jauh dong dengan kita scroll sosial media yang tidak berguna. Yang pasti yang kita rasakan juga akan lebih tenang, lebih baik, ibadah kita juga akan sempurna. Karena Rasulullah bersabda dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 28, ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Masya Allah, terima kasih Ustazah atas sharing ilmunya kali ini di podcast Ramadan. Pemirsa, jadi Ramadan adalah momen yang tepat untuk restart diri. HP kita aja kan butuh dicas ya, apalagi hati kita ya kan. Nah, puasa media sosial bukan berarti kita menjadi gaptek atau kudet, tapi kita sedang memilih untuk terhubung dengan Sang Pencipta lewat jalur yang lebih privat dan tulus. Mari kita jaga kesucian hati, jangan sampai puasa kita cuma dapat lapar dan haus gara-gara jempol kita asik scrolling atau ngetik hal yang sia-sia di kolom komentar.
Semoga Ramadan ini benar-benar membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menjadikan kita insan yang lebih bertakwa. Amin. Saya Ustazah Tias beserta Ustazah Nita pamit undur diri. Jika ada salah khilaf dari kami selama podcast ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua seluruh umat muslim di dunia. Sampai ketemu lagi di acara podcast berikutnya. Wonderful Ramadan, puasaku totalitas, ibadahku berkualitas, belajarku tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.